Selamat pagi Bapak, Ibu dan seluruh rekan-rekan sejawat yang saya hormati. Senang sekali hari ini kita bisa berbagi ilmu dalam agenda yang sangat krusial bagi kredibilitas instansi kita, In-House Training Refreshment Penerapan SNI ISO IEC 17025, 2017 pada Laboratorium Uji. Materi ini disusun oleh Zakiah Widowati dan Wirokartiko Satyawardana. Kami sangat bangga bisa sharing ilmu terkait penerapan SNI ISO IEC 17025, 2017. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita menyebut agenda hari ini sebagai sebuah refreshment atau penyegaran? Sebagai garda terdepan dalam pengujian karantina di Indonesia di bawah naungan Badan Karantina Indonesia, akurasi keandalan dan validitas hasil uji laboratorium kita bukanlah sekadar pilihan. Itu adalah harga mati sertifikasi ISO 17025 yang sudah kita miliki, bukanlah sebuah piala yang dipajang lalu dilupakan. Ia adalah sebuah komitmen hidup, sebuah sistem dinamis yang harus terus-menerus kita rawat, evaluasi dan segarkan kembali pemahamannya di dalam aktivitas harian kita. Dunia pengujian terus berkembang, tantangan di lapangan semakin kompleks, dan risiko kontaminasi maupun kesalahan prosedural selalu mengintai jika kita lengah. Melalui pelatihan penyegaran ini, kita tidak hanya akan mengulas kembali poin-poin standar normatif ISO 17025, 2017 mulai dari persyaratan umum, struktural, sumber daya, proses hingga sistem manajemennya. Lebih dari itu, kita ingin menyelaraskan kembali persepsi, mengidentifikasi celah ketidaksesuaian yang mungkin timbul di laboratorium kita, dan memperkuat komitmen bersama untuk menjaga konsistensi mutu hasil uji. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, agar perjalanan pelatihan ini terarah dan memberikan hasil yang optimal, kita akan membagi sesi refreshment ini ke dalam 6 pokok bahasan utama. 6 poin ini dirancang secara sistematis, mulai dari pemahaman mendasar hingga aspek teknis penerapannya di laboratorium kita. Pertama, kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai pengertian sistem manajemen mutu, SMM. Di sini, kita akan melihat SMM bukan sekadar tumpukan dokumen atau prosedur operasional standar, melainkan sebagai fondasi utama yang menggerakkan seluruh aktivitas kerja kita secara konsisten. Kedua, kita akan membedah tujuan dari penerapan SMM di laboratorium. Mengapa laboratorium seperti BUSIT wajib memiliki SMM yang kuat? Kita akan melihat bagaimana sistem ini menjaga validitas data pengujian kita agar tidak diragukan oleh pihak luar. Ketiga, setelah memahami tujuan, kita masuk ke aspek struktural, yaitu komponen utama SMM Lab. Kita akan mengulas pilar-pilar apa saja yang membangun sistem manajemen mutu ini agar dapat berjalan dengan kokoh dan saling terintegrasi. Keempat, kita akan merefleksikan manfaat penerapan SMM. Bagian ini penting agar kita semua menyadari dampak nyata dari kedisiplinan kita menerapkan standar mutu, baik manfaat langsung bagi efisiensi kerja harian kita di laboratorium, maupun manfaat strategis bagi reputasi instansi di mata publik dan dunia internasional. Kelima, yang menjadi menu utama atau jantung dari pelatihan kita hari ini, adalah pembahasan mengenai persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi berdasarkan SNI ISO IEC 17025, 2017. Kita akan mengupas tuntas klausul-klausul penting di dalamnya, mendiskusikan bagaimana implementasi realnya di meja laboratorium, serta bagaimana kita mengantisipasi risiko-risiko pengujian yang mungkin muncul. Terakhir, pada poin ke-6, kita akan mengakhiri sesi dengan penutup, yang akan merangkum poin-poin kunci serta merumuskan rencana aksi atau komitmen bersama yang bisa langsung kita terapkan sepulang dari pelatihan ini. Sekarang, mari kita masuk ke fondasi pemikiran kita. Apa itu sistem? Bapak dan Ibu, seringkali kita terjebak dalam rutinitas kerja harian sehingga kita lupa melihat gambaran besarnya. Secara teoretis, sebuah sistem bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ia adalah sekumpulan subsistem atau komponen, baik itu fisik seperti peralatan lab, maupun non-fisik seperti prosedur dan kompetensi personel, yang saling berinteraksi secara harmonis. Jika salah satu komponen dalam ekosistem laboratorium kita tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan akhir kita, yaitu hasil uji yang valid, akan terancam. Bayangkan sistem kita sebagai sebuah orkestra, alat musik yang canggih tidak akan menghasilkan simfoni yang indah jika pemainnya tidak mengikuti notasi yang sama atau tidak berkoordinasi dengan baik. Dalam dunia laboratorium, karakteristik sistem ini sangat sederhana namun fundamental. Input, proses, output. Input kita bisa berupa sampel, reagen, dan data standar. Proses adalah rangkaian metode pengujian dan kontrol mutu yang kita jalankan. Output adalah sertifikat hasil uji yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Inilah mengapa kita memerlukan sistem manajemen mutu laboratorium atau SMML. SMML bukanlah beban administratif tambahan. SMML adalah payung pelindung yang memastikan seluruh aspek kegiatan di laboratorium kita,
mulai dari penerimaan sampel hingga pelaporan, teratur, terkendali, dan terukur. Tujuannya sangat jelas, akurat, andal, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita sudah sepakat bahwa SMML adalah instrumen utama kita, mari kita bedah bagaimana ISO 17025 menjadi standar emas dalam menjalankan sistem manajemen tersebut. Setelah memahami definisi umum, mari kita bedah lebih rinci mengenai elemen sistem itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat pada diagram di slide, sebuah sistem manajemen mutu bukanlah lingkaran kosong, melainkan sebuah struktur terintegrasi yang ditopang oleh 7 elemen utama. Tujuan atau sasaran sistem, objektif ini adalah kompas kita. Di B-Buskahit, sasaran kita sudah jelas, yaitu menyajikan hasil pengujian yang valid dan diakui demi tegaknya kedaulatan karantina. Semua tindakan kita bermuara di sini. Masukan, input apa yang masuk ke lab kita? Mulai dari sampel uji, reagen, standar kalibrasi, hingga kompetensi awal personel. Pengolahan, proses ini adalah dapur kita. Proses di mana sampel dianalisis mengikuti instruksi kerja dan metode yang valid. Jika Anda perhatikan bagian di sebelah kanan, di dalam proses inilah terdapat interaksi antar subsistem, interface, yang saling memengaruhi. Hubungan kerja antara analis, penyelia, dan manajer mutu harus selaras. Keluaran, output produk akhir kita berupa data mentah yang akurat dan laporan atau sertifikat hasil uji. Batasan sistem, boundary sistem yang baik harus punya batasan yang jelas. Apa ruang lingkup akreditasi kita? Parameter apa saja yang masuk, dan mana yang tidak? Batasan ini menjaga agar kita tetap fokus pada kapasitas dan regulasi yang berlaku. Mekanisme pengendalian sistem, disinilah fungsi kontrol atau quality control masuk. Bagaimana kita tahu proses kita masih di jalur yang benar? Kita lakukan audit internal, kaji ulang manajemen, dan pemantauan mutu untuk mengoreksi jika ada penyimpangan sebelum produk akhir dikeluarkan. Lingkup luar sistem, environment laboratorium, kita tidak hidup di ruang hampa. Ada faktor eksternal seperti perubahan regulasi pemerintah, tuntutan pelanggan, hingga perkembangan teknologi yang terus dinamis di luar sana. Sistem kita harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan lingkungan ini tanpa mengorbankan mutu. Memahami ketujuh elemen ini membantu kita melihat bahwa kelalaian kecil di satu titik, misalnya pada kontrol input atau ketidakjelasan boundary, akan langsung merusak output secara keseluruhan. Mari kita telaah bagaimana elemen-elemen ini bekerja secara nyata dalam operasional harian kita. Mari kita perjelas lagi pemahaman kita tentang apa itu sistem manajemen mutu atau SMM. Pada dasarnya, ada 3 pilar utama yang mendefinisikan SMM yang kita jalankan di B-Buskahit. Pertama, SMM adalah kerangka kerja yang membantu organisasi untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam konteks kita, pelanggan bukan hanya pemilik komoditas yang kita uji, melainkan juga masyarakat luas dan negara yang mengandalkan validitas data kita untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit. Konsistensi ini hanya bisa dicapai jika proses kerja kita terstruktur dengan baik dan berjalan secara berkelanjutan, bukan cuma saat menjelang audit akreditasi saja. Kedua, sistem ini harus terstruktur dan terdokumentasi. Mengapa dokumen itu penting? Karena dokumen adalah bukti otentik. Di laboratorium, prinsip kita jelas, apa yang dikerjakan harus ditulis, dan apa yang ditulis harus dikerjakan. Dokumentasi yang rapi dirancang untuk membantu kita semua mencapai tujuan kualitas yang telah kita tetapkan bersama, tanpa ada ruang untuk tebak-tebakan atau asumsi pribadi di meja uji. Ketiga, SMM berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan pelanggan serta peraturan yang berlaku. Sebagai instansi karantina, kita terikat kuat oleh regulasi nasional maupun standar internasional. SMM memastikan bahwa seluruh proses pengujian kita tidak menabrak aturan tersebut dan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. Singkatnya, sistem manajemen mutu adalah komitmen kita bersama agar mutu pelayanan laboratorium di B-Buskahit tidak bergantung pada mood personel atau faktor kebetulan, melainkan hasil dari sebuah sistem yang andal dan terencana. Setelah kita memahami prinsip dasar sistem manajemen mutu, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita menerjemahkan konsep tersebut ke dalam operasional nyata di laboratorium? SMM di laboratorium kita berdiri kokoh di atas 4 komponen utama yang saling mengunci satu sama lain. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, organisasi dan manajemen. Ini adalah fondasi struktural kita. Di B-Buskahit, kita memerlukan struktur organisasi yang jelas agar tidak ada tumpang tindih peran. Setiap personel wajib mengetahui dengan pasti apa tanggung jawab dan wewenang mereka yang dibuktikan secara tertulis dan terdokumentasi.
Komponen ini juga memastikan kebijakan mutu dan sasaran mutu kita bukan sekadar slogan, melainkan arah yang konsisten diikuti oleh seluruh tingkat manajemen dan staf teknis. Kedua, personil. Sehebat apapun teknologi yang kita miliki, manusia di belakang alat adalah penentu utamanya. Kami memastikan bahwa setiap analis dan personel yang terlibat memiliki kualifikasi serta kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Kompetensi ini tidak bersifat statis, kita menjaganya melalui pelatihan dan evaluasi berkala, seperti in-house training yang sedang kita lakukan hari ini, serta wajib mendokumentasikan setiap bukti kompetensi tersebut sebagai jaminan akuntabilitas kerja kita. Ketiga, fasilitas lingkungan. Hasil uji yang akurat membutuhkan ruang kerja yang steril dan terkendali. Kita tahu bahwa pengujian karantina sangat sensitif terhadap kontaminasi silang. Oleh karena itu, pengendalian kondisi lingkungan laboratorium, mulai dari suhu, kelembapan, kebersihan udara, hingga pemisahan area kerja yang berbeda sifat pengujiannya, harus terus kita pantau dan catat secara konsisten agar tidak memengaruhi keabsahan hasil uji. Keempat, peralatan. Alat uji adalah senjata kita di lapangan. Komponen ini menuntut kita untuk disiplin dalam melakukan kalibrasi dan pemeliharaan rutin, melakukan verifikasi kinerja alat sebelum digunakan, serta tertib dalam mencatatkan riwayat pemakaian dan perbaikan alat. Alat yang tidak terkalibrasi dengan baik hanya akan menghasilkan data sampah, sekecil apapun deviasinya. Bapak dan Ibu sekalian, keempat komponen ini tidak bisa berdiri sendiri. Cacat di satu komponen akan meruntuhkan 3 komponen lainnya. Tugas kita bersama adalah memastikan seluruh pilar ini berjalan seimbang demi menjaga integritas pengujian di B-Buskahit. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai 4 komponen berikutnya yang tidak kalah krusial dalam menyokong sistem manajemen mutu di laboratorium kita. Kelima, metode pengujian. Metode adalah resep utama kita. Di B-Buskahit, kita wajib menggunakan metode pengujian yang sudah tervalidasi, jika itu metode baru yang kita kembangkan sendiri, atau minimal terverifikasi jika kita mengadopsi metode standar seperti AOAC, ISO, atau SNI. Hal ini krusial untuk membuktikan bahwa metode tersebut memang mampu dan layak mendeteksi target uji di laboratorium kita. Semua ini harus diturunkan ke dalam instruksi kerja atau IK yang sangat detail dan terdokumentasi, sehingga siapapun analis yang bertugas, prosedur yang dijalankan akan tetap sama. Selain itu, jika terjadi pemutakhiran versi metode standar, kita harus mengendalikannya dengan ketat agar tidak ada analis yang tidak sengaja menggunakan metode kedaluarsa. Keenam, handling sampel. Di karantina, sampel adalah entitas hidup atau bahan biologis yang sangat sensitif. Prinsip utamanya adalah, proses pengujian yang sempurna tidak akan bisa menyelamatkan sampel yang sudah rusak sejak awal. Oleh karena itu, penanganan sampel harus dijaga ketat dari hulu ke hilir. Mulai dari prosedur pengambilan sampel yang benar di lapangan, sistem identifikasi yang unik dan jelas agar sampel tidak tertukar, hingga sistem penyimpanan dan transportasi yang sesuai agar kondisi sampel tidak berubah selama perjalanan menuju meja uji. Ketertelusuran sampel, traceability, adalah kunci pertanggungjawaban hukum kita. Ketujuh, pengendalian dokumen dan rekaman. Ini adalah urat nadi akuntabilitas. Seringkali muncul keluhan bahwa urusan dokumen itu melelahkan, namun tanpa dokumen yang terkendali, kita tidak memiliki bukti legalitas. Pengendalian dokumen memastikan bahwa SOP, formulir, dan instruksi kerja yang berada di meja kerja Anda adalah versi terbaru yang sah, bukan fotokopian usang yang tidak berlaku lagi. Sementara rekaman, seperti logbook suhu, catatan pembacaan alat, dan data mentah, harus disimpan dengan aman, bebas dari risiko kerusakan, namun tetap mudah ditelusuri dengan cepat saat dibutuhkan, misalnya saat audit atau saat ada komplain dari pemilik barang. Kedelapan, jaminan mutu atau quality assurance. Ini adalah benteng pertahanan terakhir kita untuk membuktikan bahwa hasil uji kita valid dan konsisten dari waktu ke waktu. Jaminan mutu ini kita lakukan melalui 3 lapis pengujian. Pengendalian mutu internal atau IQC, misalnya dengan menyelipkan sampel kontrol, blank atau spiket sample, di setiap deret pengujian harian kita. Uji profisiensi, membandingkan kinerja pengujian laboratorium kita dengan laboratorium independen lain secara periodik untuk melihat di mana posisi akurasi kita secara nasional atau global. Analisis tren, memantau pergeseran data hasil uji secara berkala untuk mendeteksi secara dini jika ada deviasi atau penurunan performa alat dan bahan di laboratorium kita sebelum hal itu menjadi kesalahan fatal. Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai pada 2 komponen terakhir yang mengunci seluruh rangkaian sistem manajemen mutu kita.
Jika 8 komponen sebelumnya berfokus pada bagaimana kita menjalankan dan menjaga mutu harian, 2 komponen terakhir ini berfokus pada bagaimana kita merespons masalah dan terus berkembang menjadi lebih baik. Kesembilan, tindakan korektif dan pencegahan. Dalam operasional laboratorium, kita harus realistis. Terlepas dari seberapa ketat prosedur yang kita buat, potensi terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian, non-conformity, akan selalu ada, baik itu kegagalan pembacaan alat, salah pelabelan, hingga deviasi hasil kontrol mutu. Namun, esensi dari ISO 17025 bukanlah menuntut kesempurnaan tanpa celah, melainkan bagaimana kita bersikap profesional saat mendeteksi adanya kesalahan. Pertama, kita harus melakukan investigasi ketidaksesuaian secara jujur dan transparan. Jangan ditutupi. Kedua, kita lakukan analisis akar penyebab, root cause analysis. Kita cari tahu sumber masalah sebenarnya. Apakah ini karena kurangnya pelatihan personel? Ataukah karena reagen yang rusak? Atau metode yang kurang spesifik? Kita tidak mencari siapa yang salah, melainkan apa yang salah. Ketiga, barulah kita merumuskan dan melakukan implementasi tindakan perbaikan yang efektif agar kesalahan yang sama tidak pernah terulang kembali di masa depan. Kesepuluh, peningkatan berkelanjutan, continual improvement. Sistem manajemen mutu yang sehat tidak boleh jalan di tempat. Kita tidak boleh merasa cepat puas hanya karena sudah meraih akreditasi. Komponen terakhir ini menuntut kita untuk selalu bergerak maju. Bagaimana caranya? Kita harus aktif menganalisis data dan umpan balik, baik itu dari hasil audit internal, indeks kepuasan pelanggan, maupun keluhan-keluhan yang masuk ke B-Buskahit. Dari data tersebut, kita bersama-sama menentukan cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Peningkatan berkelanjutan memastikan laboratorium kita tetap relevan, kompetitif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan karantina yang semakin dinamis di masa depan. Bapak dan Ibu, dengan memahami 10 komponen SMM ini secara utuh, kita tidak lagi melihat ISO 17025 sekadar sebagai tumpukan kertas regulasi. Kita melihatnya sebagai instrumen kerja harian yang melindungi integritas profesi kita dan reputasi B-Buskahit di mata publik. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membedah 10 komponen operasionalnya, sekarang mari kita melihat kompas moral dan filosofi di balik sistem manajemen mutu itu sendiri. Di slide ini, kita bisa melihat 7 prinsip dasar SMM yang menjadi pondasi dari setiap keputusan yang kita ambil di laboratorium. Mari kita bahas poin-poin penting ini. Fokus pada pelanggan, ini adalah prinsip yang utama. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan dipenuhi dengan baik. Di B-Buskahit, kepuasan pelanggan diukur dari kecepatan, ketepatan, dan keabsahan hasil uji yang mereka terima. Kepemimpinan, mutu tidak akan berjalan tanpa arah. Peran pimpinan sangat krusial untuk memimpin dan mengarahkan organisasi agar seluruh elemen bergerak selaras menuju pencapaian tujuan kualitas yang sudah ditetapkan. Keterlibatan personil, ingat, mutu bukan hanya tugas manajer mutu atau kepala laboratorium. Prinsip ini menuntut keterlibatan seluruh karyawan tanpa terkecuali dalam proses manajemen mutu. Setiap peran, sekecil apapun, berdampak langsung pada kualitas akhir. Pendekatan proses, kita harus mengelola proses secara efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, kita tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi memastikan setiap tahapan, mulai dari persiapan sampel hingga pembersihan alat, berjalan sesuai standar operasional yang efisien. Peningkatan berkelanjutan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita wajib berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem dan proses yang ada. Kita tidak boleh cepat berpuas diri dengan prosedur hari ini jika ada celah untuk membuatnya lebih baik besok. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Di laboratorium, tidak ada ruang untuk opini, firasat, atau asumsi. Setiap keputusan, perbaikan, maupun kebijakan yang kita buat harus menggunakan data dan informasi yang akurat serta sahih. Data dari quality control dan hasil uji adalah satu-satunya pembimbing kita. Hubungan saling menguntungkan. Terakhir, kita harus membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra. Laboratorium kita membutuhkan reagen berkualitas tinggi, kalibrasi alat yang presisi, dan kerja sama eksternal yang baik. Hubungan yang sehat dengan para mitra ini akan memastikan rantai pasok mutu kita tidak terputus. Ketujuh prinsip ini adalah roh dari seluruh dokumen dan tindakan teknis yang kita lakukan di B-Buskahit. Jika kita menghayati prinsip-prinsip ini, maka penerapan ISO 17025 akan terasa sebagai kebutuhan budaya kerja, bukan lagi sebagai paksaan regulasi. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengupas tuntas definisi ini,
komponen, hingga prinsip dasar dari sistem manajemen mutu, pertanyaan logis yang mungkin muncul di benak kita adalah, apa keuntungan nyata yang didapatkan oleh Bebus Kahit dengan menerapkan semua ini? Penerapan SMM yang konsisten dan disiplin memberikan 3 manfaat utama yang berdampak langsung pada reputasi dan keberlangsungan instansi kita. Pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk dan layanan berkualitas tinggi. Di laboratorium uji karantina, pelanggan mendambakan hasil analisis yang cepat, akurat, dan tidak terbantahkan. Ketika SMM berjalan dengan baik, variasi kesalahan kerja dapat ditekan seminimal mungkin. Hasilnya, kita bisa konsisten menyajikan sertifikat hasil uji dengan kualitas tertinggi, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa terhadap kompetensi Bebus Kahit. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang terkait dengan produk cacat. Apa yang dimaksud dengan produk cacat di laboratorium? Produk cacat bagi kita adalah hasil uji yang keliru, sampel yang terkontaminasi karena kelalaian prosedur, atau data yang tidak valid sehingga kita harus melakukan pengujian ulang, retesting. Pengujian ulang berarti pemborosan reagen, pemborosan waktu personel, dan penuaan alat yang sia-sia. Dengan SMM, setiap langkah kerja dikontrol ketat sejak awal sehingga kita bisa bekerja secara efisien dan menghindari kerugian finansial maupun waktu akibat kesalahan teknis. Ketiga, meningkatkan daya saing di pasar dengan memenuhi standar internasional. Bebus Kahit bukan sekadar laboratorium lokal. Sebagai garda komoditas ekspor-impor, hasil uji kita berhadapan langsung dengan standar global. Dengan menerapkan SMM berbasis ISO IEC 17025, laboratorium kita diakui secara internasional melalui skema saling pengakuan, Mutual Recognition Arrangement. Ini memberi daya saing yang kuat, memastikan komoditas yang kita sertifikasi dapat diterima di pasar global tanpa hambatan teknis. 3 manfaat ini membuktikan bahwa sistem manajemen mutu bukan sekadar urusan kepatuhan formalitas di atas kertas, melainkan investasi strategis untuk menjaga profesionalisme dan martabat laboratorium kita. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menuntaskan pemahaman konseptual mengenai sistem manajemen mutu, komponennya, hingga manfaat besarnya bagi instansi kita, sekarang saatnya kita melangkah lebih dalam ke inti pembahasan kita hari ini. Slide ini menandai masuknya kita pada pembahasan teknis. Persyaratan laboratorium penguji dan kalibrasi berdasarkan ISO IEC 17025-2017. Standar internasional ini adalah kitab suci sekaligus cetak biru bagi operasional laboratorium di seluruh dunia. Persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi tolok ukur apakah laboratorium kita di Bebus Kahit dinilai kompeten secara teknis dan mampu menghasilkan data yang valid. Secara garis besar, klausul-klausul di dalam ISO 17025-2017 ini terbagi menjadi beberapa struktur persyaratan utama, mulai dari aspek ketidakberpihakan dan kerahasiaan pada persyaratan umum, aspek struktur organisasi, kebutuhan sumber daya manusia dan fasilitas, proses teknis pengujian itu sendiri, hingga bagaimana sistem manajemen mutunya dikelola. Mari kita bedah klausul demi klausul secara detail dan aplikatif, agar kita bisa melihat sejauh mana implementasi nyata yang telah kita lakukan di Bebus Kahit dan bagian mana yang perlu kita segarkan kembali. Mari kita perjelas mengapa pemenuhan standar teknis ini bermuara pada satu kata kunci, akreditasi. Bapak dan Ibu sekalian, akreditasi bukanlah sekadar sertifikat pelengkap administrasi. Di era perdagangan global dan pengawasan karantina yang ketat seperti sekarang, akreditasi adalah bukti pengakuan formal atas kompetensi kita. Ada 3 alasan mendasar mengapa pemenuhan standar ISO ini menjadi kewajiban mutlak. Pertama, untuk menjamin produk sesuai dengan standar dan memenuhi peraturan tentang keamanan bagi pengguna perlu dilakukan pengujian secara laboratoris sebelum diperdagangkan. Dalam konteks tugas kita di badan karantina, komoditas hewan, ikan, maupun tumbuhan yang keluar masuk wilayah negara harus dipastikan bebas dari hama penyakit dan aman dikonsumsi. Penjaminan ini tidak bisa berdasarkan pengamatan visual atau tebakan saja. Keamanan publik dan kepatuhan terhadap regulasi menuntut pembuktian ilmiah yang valid melalui pengujian laboratoris yang presisi sebelum komoditas tersebut dilepas ke pasar. Kedua, pengguna informasi teknis berupa data lab harus didukung oleh data uji yang valid yang dihasilkan oleh lab yang dapat dipercaya dan diakui kemampuan teknisnya. Siapa pengguna informasi teknis kita? Mereka adalah para pengambil kebijakan, petugas karantina di pelabuhan dan bandara, hingga otoritas karantina di negara tujuan ekspor. Ketika mereka membaca sertifikat hasil uji yang dikeluarkan oleh Bebus Kahit, mereka harus 100% yakin bahwa data tersebut benar. Kepercayaan itu hanya bisa dibangun jika laboratorium kita diakui kemampuan teknisnya secara formal melalui pemenuhan ISO 17025. Ketiga,
Lab dituntut bekerja sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Sebagai laboratorium rujukan, kita tidak bergerak di ruang lingkup lokal. Kita berdiri di atas batas hukum nasional sekaligus kesepakatan internasional. Standar ISO IEC 17025 ini memastikan bahasa teknis, metode kontrol kualitas, dan integritas pengujian yang kita lakukan di Bebuska HIT sama persis standarnya dengan laboratorium mutakhir lainnya di dunia. Dengan pemenuhan standar dan raihan akreditasi ini, Bebuska HIT memastikan diri sebagai benteng pertahanan negara yang tidak hanya kuat, tetapi juga sah dan diakui secara global. Mari kita perjelas apa definisi substantif dari kata akreditasi itu sendiri, agar kita tidak sekadar mengejar status, melainkan memahami esensi di balik prosesnya. Slide ini merangkum 3 pilar utama akreditasi laboratorium yang kita jalankan. Pertama, mengenai esensinya. Akreditasi adalah pengakuan formal oleh badan yang berwenang melakukan akreditasi laboratorium bahwa laboratorium tersebut dapat melakukan pengujian dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata kuncinya ada pada pengakuan formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, kemampuan teknis kita bukan sekadar klaim sepihak dari Bebuska HIT, melainkan telah diuji, diverifikasi, dan disahkan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hal inilah yang memberi kekuatan hukum dan pembuktian pada setiap sertifikat uji yang kita terbitkan. Kedua, mengenai lembaga otoritasnya. Di negara kita, akreditasi di Indonesia dilakukan oleh KAN BSN, yaitu Komite Akreditasi Nasional yang difasilitasi oleh Badan Standarisasi Nasional. KAN merupakan satu-satunya badan akreditasi di Indonesia yang memiliki otoritas resmi dan diakui secara internasional. Ketika KAN menyematkan status akreditasi pada laboratorium kita, itu berarti sistem mutu kita dinilai telah setara dengan standar global. Ketiga, mengenai acuan standarnya. Proses akreditasi ini tidak dilakukan berdasarkan selera asesor, melainkan dilakukan terhadap standar yang diakui secara internasional, yaitu ISO IEC 17025-2017. Standar inilah yang mematok batas minimal bagaimana manajemen mutu dan kompetensi teknis laboratorium harus dikelola. Bapak dan Ibu sekalian, pemenuhan ketiga poin ini memastikan bahwa posisi Bebuska HIT sebagai laboratorium rujukan berada pada koridor yang sah, diakui secara nasional oleh KAN, dan diterima secara internasional melalui standar ISO 17025. Mari kita jaga konsistensi ini bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian, jika ISO IEC 17025-2017 adalah standar globalnya, maka di tingkat internal kita menerjemahkannya ke dalam dokumen tertinggi laboratorium kita, yaitu Panduan Mutu. Dokumen ini adalah peta jalan operasional sekaligus payung hukum internal yang wajib dipahami oleh setiap personel di Bebuska HIT. Mari kita lihat 6 struktur awal yang menyusun panduan mutu kita. Visi dan misi. Ini adalah komitmen jangka panjang instansi. Panduan mutu dimulai dari sini untuk memastikan seluruh aktivitas pengujian laboratorium searah dengan tujuan besar Badan Karantina Indonesia dalam melindungi kedaulatan hayati. Kebijakan mutu. Ini adalah pernyataan resmi dari manajemen puncak mengenai komitmen laboratorium terhadap mutu pelayanan, ketidakberpihakan, dan profesionalisme. Kebijakan ini menjadi landasan moral kita dalam bekerja sehari-hari. Sasaran mutu. Jika visi dan kebijakan mutu bersifat makro, maka sasaran mutu adalah target-target spesifik yang terukur. Misalnya target waktu penyelesaian uji, turnaround time, batas toleransi kesalahan, hingga indeks kepuasan pelanggan yang harus kita capai secara berkala. Ruang lingkup, bagian ini mempertegas batasan teknis kita. Parameter pengujian apa saja, komoditas apa saja, dan laboratorium mana saja di lingkungan Bebuska HIT yang secara sah diakreditasi dan dijamin oleh sistem mutu ini. Acuan normatif. Ini adalah daftar dokumen standar regulasi eksternal yang kita gunakan sebagai dasar penyusunan sistem, utamanya dokumen regulasi SNI ISO IEC 17025-2017 itu sendiri serta aturan badan karantina yang relevan. Terminologi. Bagian ini sangat penting untuk menyamakan persepsi. Isinya adalah definisi dari istilah-istilah teknis yang digunakan di dalam panduan, sehingga tidak ada ruang untuk salah interpretasi antar personel. 6 poin pembuka di dalam panduan mutu ini memastikan bahwa kita semua di Bebuska HIT melangkah dengan pemahaman, aturan main, dan arah yang sama. Mari kita bedah bagaimana poin-poin ini diimplementasikan secara konkret di meja laboratorium. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bedah elemen pertama dari panduan mutu kita yang menjadi kompas paling mendasar, yaitu visi dan misi. Mengapa sebuah laboratorium uji teknis seperti kita harus peduli dengan visi dan misi? Karena disinilah arah dan alasan keberadaan kita tertulis. Mari kita lihat definisinya secara mendalam. Pertama,
Mengenai visi. Visi adalah gambaran atau cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, perusahaan, sekolah, atau individu di masa depan. Dalam konteks kita di Bebuskahit, visi adalah bintang utara kita. Ia menjawab pertanyaan besar, kita ingin menjadi laboratorium yang seperti apa di masa depan? Visi inilah yang membentuk standar mutu kita agar selalu sejalan dengan cita-cita besar Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan hayati di gerbang negara. Kedua, mengenai misi. Jika visi adalah tujuannya, maka misi adalah kendaraan untuk mencapainya. Misi didefinisikan sebagai langkah-langkah, tindakan, atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Di laboratorium, misi ini diterjemahkan ke dalam kerja nyata kita sehari-hari, mulai dari kedisiplinan mengkalibrasi alat, ketelitian memvalidasi metode, hingga kejujuran dalam mengolah data uji. Setiap sampel yang kita selesaikan dengan benar adalah satu langkah konkret dalam menuntaskan misi organisasi. Memahami visi dan misi ini memastikan kita tidak bekerja seperti robot yang hanya memindahkan cairan dari satu tabung ke tabung lain. Kita bekerja dengan kesadaran penuh bahwa setiap aktivitas teknis di meja laboratorium adalah kontribusi nyata untuk mewujudkan cita-cita besar instansi kita. Bapak dan Ibu sekalian, agar konsep yang kita bahas di slide sebelumnya tidak terasa mengawang-awang, mari kita cermati contoh konkret penerapan visi dan misi khusus untuk laboratorium karantina kita. Ini adalah visualisasi dari apa yang kita perjuangkan setiap hari di Bebuskahit. Mari kita bedah visi kita terlebih dahulu. Menjadi laboratorium karantina yang unggul, terpercaya, dan berstandar internasional dalam mendukung sistem perkarantinaan guna melindungi sumber daya hayati, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Di sini ada 3 kata kunci penting: unggul, terpercaya, dan berstandar internasional. Status ini tidak datang begitu saja. Unggul artinya metode kita mutakhir, terpercaya artinya data kita tidak bisa digugat, berstandar internasional berarti pengakuan ISO 17025 melekat pada kita. Mengapa ini penting? Karena di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk menjaga sumber daya hayati Indonesia, melindungi kesehatan masyarakat, dan memastikan lingkungan kita tetap lestari dari ancaman hama penyakit luar. Lalu, bagaimana kita mewujudkan visi besar tersebut? Di sebelah kanan, ada 5 poin misi sebagai langkah operasional kita. Menyelenggarakan pengujian laboratorium yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar nasional dan internasional. Ini adalah janji layanan kita kepada publik. Setiap hasil uji harus presisi, selesai tepat waktu, dan memiliki validitas hukum yang kuat. Mendukung tindakan karantina dan pengawasan lalu lintas media pembawa melalui penyediaan data dan informasi laboratorium yang valid. Petugas karantina di garda depan pelabuhan dan bandara tidak bisa mengambil tindakan penahanan atau pemusnahan tanpa dasar. Data valid dari laboratorium kitalah yang menjadi dasar hukum keputusan mereka. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia laboratorium secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional. Kita sadar, teknologi pengujian terus berkembang pesat. Misi ini memastikan bahwa analis dan seluruh staf di Bebuskahit tidak boleh tertinggal ilmu dan keterampilannya. Menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai standar internasional seperti ISO IEC 17025. Ini adalah komitmen kepatuhan kita. Kita mendisiplinkan diri mengikuti standar emas global agar pengujian kita diakui di seluruh dunia. Memperkuat jejaring kerja sama nasional dan internasional dalam bidang diagnostik, pengujian, dan pengembangan laboratorium karantina. Kita tidak bekerja sendirian di dalam menara gading. Kita harus aktif berkolaborasi dengan laboratorium rujukan lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat sistem deteksi kita. Bapak dan Ibu sekalian, visi dan misi ini adalah cerminan dari identitas profesi kita. Ketika kita mengenakan jas lab dan mulai menguji sampel, kita sedang menjalankan misi-misi ini demi mencapai visi besar Laboratorium Karantina Indonesia yang kita banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kedua pilar berikutnya dari panduan mutu kita, yaitu kebijakan mutu dan sasaran mutu. Kedua elemen ini seringkali tertukar, padahal fungsinya sangat berbeda namun saling melengkapi. Jika kebijakan mutu adalah arah filosofisnya, maka sasaran mutu adalah pembuktian angkanya. Mari kita bedah perbedaannya secara mendalam. Di sebelah kiri, ada kebijakan mutu. Kebijakan mutu didefinisikan sebagai pernyataan formal dari manajemen puncak mengenai komitmen perusahaan, atau dalam konteks kita, instansi, terhadap mutu. Ini adalah janji tertulis dan landasan hukum tertinggi di laboratorium kita.
Kebijakan ini menyatakan sikap kita terhadap prinsip ketidakberpihakan, kejujuran intelektual, dan dedikasi untuk selalu memberikan pelayanan pengujian terbaik. Manajemen Puncak merumuskan ini agar menjadi budaya kerja yang dihayati oleh setiap personel, mulai dari pimpinan hingga staf pendukung. Di sebelah kanan, ada sasaran mutu. Jika kebijakan mutu adalah komitmen yang bersifat kualitatif, maka sasaran mutu mengubah komitmen tersebut menjadi hal yang konkret. Sasaran mutu adalah target-target spesifik dan terukur yang ingin dicapai untuk mencapai kebijakan mutu tersebut. Di laboratorium, kita tidak bisa mengevaluasi mutu hanya dengan kata, "Sudah bagus." Kita butuh angka. Oleh karena itu, sasaran mutu mematok indikator kinerja utama, KPI, kita. Misalnya, tingkat akurasi hasil uji profisiensi harus 100%, waktu penyelesaian uji, turnaround time, sampel rutin maksimal 5 hari kerja, atau target kepuasan pengguna jasa minimal 85%. Target-target inilah yang kita evaluasi secara periodik melalui kaji ulang manajemen untuk membuktikan apakah janji kita di kebijakan mutu benar-benar terwujud di lapangan. Bapak dan Ibu sekalian, sinergi antara kebijakan mutu dan sasaran mutu ini memastikan bahwa komitmen pelayanan di BeBuskaHit tidak hanya manis di atas kertas, tetapi memiliki indikator pencapaian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap harinya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat lebih dekat bagaimana komitmen formal manajemen Puncak tersebut dituangkan ke dalam naskah kebijakan mutu laboratorium kita. Ini bukan sekadar teks pemanis dokumen akreditasi, melainkan janji operasional yang mengikat kita semua di BeBuskaHit. Laboratorium karantina berkomitmen untuk menjalankan 5 poin prinsip mutu berikut. Menyelenggarakan kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau diagnostik secara profesional, independen, imparsial, dan berintegritas tinggi. Ini adalah benteng moral kita. Kata, imparsial, dan independen, berarti proses pengujian di meja lab tidak boleh diintervensi oleh tekanan luar atau kepentingan pihak manapun. Data yang keluar harus murni berdasarkan fakta ilmiah. Menghasilkan data dan hasil pengujian yang akurat, valid, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan persyaratan pelanggan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ini menegaskan orientasi layanan kita. Kita tidak hanya dituntut presisi, tetapi juga harus sigap memenuhi target waktu layanan tanpa melanggar batasan hukum nasional yang berlaku. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu laboratorium sesuai standar ISO IEC 17025-2017 dan ketentuan teknis yang berlaku. Ini menegaskan bahwa kepatuhan kita pada standar emas dunia bersifat konsisten. Sistem mutu ini harus terus hidup dan dipelihara dalam aktivitas kerja harian kita, bukan hanya dijalankan menjelang surveilan akreditasi. Menjamin kompetensi personel melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Manajemen menyadari bahwa instrumen canggih tidak ada artinya tanpa analis yang kompeten. Poin ini merupakan jaminan dari organisasi untuk terus memfasilitasi peningkatan keahlian dan kapasitas teknis kita semua agar selalu adaptif terhadap perkembangan metode uji. Menyediakan sarana, prasarana, peralatan, serta lingkungan laboratorium yang memadai untuk menjamin keabsahan hasil pengujian, sekaligus melaksanakan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas sistem manajemen mutu dan kinerja laboratorium. Komitmen terakhir ini memastikan aspek dukungan fasilitas selalu terjaga. Dari pemeliharaan ruang steril hingga kalibrasi alat canggih, semuanya dipenuhi agar validitas pengujian tidak terganggu, sembari kita terus mengevaluasi celah peningkatan performa instansi secara menyeluruh. Bapak dan Ibu rekan-rekan sejawat, mari kita jadikan kelima poin kebijakan mutu ini sebagai nafas dan standar perilaku kerja kita di setiap sudut laboratorium BeBuskaHit. Bapak dan Ibu sekalian, jika pada slide sebelumnya kita membahas kebijakan mutu sebagai komitmen filosofis, sekarang mari kita lihat bagaimana cara kita membuktikannya secara matematis dan empiris di lapangan. Slide ini menyajikan tabel contoh sasaran mutu dan target spesifik yang wajib kita capai dan evaluasi di BeBuskaHit. Mari kita bedah kelima indikator kinerja utama ini satu persatu. Penyelesaian pengujian penyakit ikan prioritas sesuai standar pelayanan. Target yang dipatok adalah sama dengan atau lebih dari 95%. Artinya, ketepatan waktu layanan, turnaround time, di laboratorium uji kita tidak boleh molor. Dari 100 sampel penyakit ikan prioritas yang masuk, minimal 95 sampel harus selesai tepat waktu sesuai standar pelayanan publik yang telah kita janjikan kepada pengguna jasa. Keberhasilan deteksi dan konfirmasi penyakit target karantina melalui metode tervalidasi. Targetnya di sini mutlak, yaitu 100%. Mengapa harus 100%? Karena di bidang karantina,
Kita tidak boleh menoleransi false negatif atau kegagalan deteksi pada penyakit target. Kelalaian mendeteksi satu penyakit karantina saja bisa berakibat fatal bagi kedaulatan hayati negara. Pembuktian ini wajib didukung dengan penggunaan metode yang sudah tervalidasi dengan baik. Partisipasi dalam uji banding atau proficiency testing laboratorium rujukan. Targetnya adalah minimal 1 kali dalam setahun. Ini adalah cara objektif kita untuk mengukur diri. Kita wajib menguji sampel yang tidak diketahui nilainya dari penyelenggara eksternal untuk membuktikan bahwa akurasi pengujian analis B-Buska-HIT setara dan diakui oleh laboratorium rujukan lainnya. Kompetensi analis laboratorium pada metode molekuler dan mikrobiologi. Targetnya adalah sama dengan atau lebih dari 80% personel dinyatakan kompeten. Kita tahu bahwa pengujian berbasis DNA, RNA, dan pembiakan mikroba memerlukan keahlian tingkat tinggi. Sasaran ini memastikan mayoritas mutlak personel teknis kita lulus uji kompetensi internal maupun eksternal, sehingga keabsahan pengujian harian dapat dijamin. Tingkat kepuasan pengguna jasa laboratorium. Muara dari seluruh kerja keras kita adalah pelayanan publik. Target kepuasan pengguna jasa ditetapkan sama dengan atau lebih dari 90%. Indikator ini dinilai secara independen melalui survei kepuasan pelanggan untuk memastikan bahwa layanan kita memang dinilai responsif, profesional, dan terpercaya oleh masyarakat. Bapak dan Ibu rekan-rekan sejawat, kelima sasaran mutu ini adalah tanggung jawab kolektif kita. Angka-angka target ini tidak akan tercapai tanpa kedisiplinan dan konsistensi kerja kita semua di laboratorium dari hari ke hari. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menetapkan target di sasaran mutu, sekarang mari kita perjelas batasan operasional kita melalui ruang lingkup atau skope. Dalam manajemen laboratorium, kita tidak bisa menguji semua hal tanpa batasan yang jelas. Ruang lingkup inilah yang memetakan kewenangan dan kapasitas legal kita. Mari kita cermati bagian kiri mengenai definisi mendasarnya. Ruang lingkup dalam ISO IEC 17025-2017 adalah batasan dan cakupan kegiatan laboratorium yang termasuk dalam penerapan sistem manajemen dan kompetensi laboratorium. Sederhananya, ini adalah wilayah kerja resmi kita. Di luar ruang lingkup ini, sistem manajemen mutu kita tidak berlaku secara hukum akreditasi. Laboratorium harus menetapkan dan mendokumentasikan ruang lingkup kegiatan laboratorium yang mencakup layanan yang mampu dilaksanakan secara kompeten. Artinya, B-Buska-HIT secara jujur memetakan jenis komoditas, parameter uji, dan metode apa saja yang benar-benar sanggup kita kerjakan dengan hasil yang valid. Dokumen ruang lingkup ini bersifat terbuka dan menjadi garansi teknis kita kepada publik. Lalu, apa tujuan penetapan ruang lingkup ini? Di sebelah kanan ada 4 alasan krusial. Menentukan batas kompetensi laboratorium. Ini mempertegas keahlian spesifik kita. Misalnya, jika ruang lingkup kita adalah uji molekuler virus penyakit ikan, maka kompetensi kita diakui secara hukum pada parameter tersebut. Menjelaskan layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Pelanggan atau pengguna jasa karantina membutuhkan kepastian. Dokumen ruang lingkup memberikan informasi transparan mengenai jenis pengujian apa saja yang bisa mereka ajukan ke laboratorium kita. Menjadi dasar akreditasi laboratorium. Komite Akreditasi Nasional, KAN, memberikan sertifikat akreditasi bukan untuk seluruh laboratorium secara umum, melainkan lembar lampirannya secara spesifik merinci daftar ruang lingkup metode uji yang dinyatakan lolos asesmen. Memastikan laboratorium hanya melakukan kegiatan yang memiliki sumber daya dan kompetensi yang memadai. Ini adalah poin pengendalian risiko. Langkah ini mencegah kita menerima sampel pengujian yang alatnya belum kita miliki atau analisnya belum terlatih. Kita hanya menguji apa yang kita kuasai demi menjaga keabsahan hasil. Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, kedisiplinan kita untuk bekerja ketat di dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan ini adalah kunci agar reputasi hasil uji B-Buska-HIT tetap terpercaya dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Bapak dan Ibu sekalian, langkah kita di laboratorium tidak boleh berdasar pada asumsi atau kebiasaan tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, bagian kelima dari panduan mutu mengatur tentang acuan normatif. Mari kita bedah landasan yuridis dan teknis dari aturan ini. Di sebelah kiri, kita lihat definisi dasarnya secara mendalam. Acuan normatif adalah dokumen yang dirujuk dalam standar dan merupakan bagian yang diperlukan untuk penerapan standar tersebut. Sederhananya, acuan normatif adalah fondasi legal. Dokumen-dokumen ini tidak bisa dipisahkan dari ISO 17025 itu sendiri. Ketika kita menyatakan patuh pada standar akreditasi, maka secara otomatis kita juga wajib patuh pada seluruh regulasi yang menjadi acuannya. Lalu di sebelah kanan, kita melihat bagaimana implementasi praktisnya di B-Buska-HIT.
Laboratorium dapat menggunakan standar, pedoman, dan dokumen teknis lainnya sebagai referensi untuk membantu implementasi dan pembuktian kompetensi laboratorium. Kita membutuhkan panduan tertulis yang sah untuk membuktikan keabsahan kerja kita, mulai dari metode pengujian resmi dari organisasi dunia hingga instruksi kerja alat instruktif. Beberapa acuan normatif terkait SK organisasi, peraturan kepala badan, dokumen ISO lain yang digunakan untuk memenuhi persyaratan ISO 17025 seperti ISO 9001, ISO 31000, DLL. Ini menunjukkan bahwa tata kelola kita bersifat integratif. Kita mengacu pada SK organisasi dan peraturan kepala badan karantina sebagai payung hukum nasional kita. Selain itu, kita juga mengadopsi prinsip sistem manajemen mutu dari ISO 9001 dan manajemen risiko dari ISO 31000 demi memperkuat implementasi ISO 17025. Memahami acuan normatif ini memastikan seluruh personel di BBUS-Kahit memiliki pijakan hukum yang kokoh dan seragam saat mempertahankan validitas pengujian kita di tingkat nasional maupun internasional.